sebetulnya potensi gitu ya. Dan itu tergantung dari lokalitas serta posisionalitas. Nah, malam hari ini yang kita akan korek bersama-sama. Kurang lebih di sini ada yang single parent atau jomblo gitu. Single parent selain saya dan Bang Aswar. Ada Ya, jomblo yang lainnya. Bukan saya. Kurang. Oh, Nabila. Aduh, kasihan deh lo, Mbak. Enggak, sorry. Saya biasa bercanda ya. Saya biasa bercanda. Oke, jadi topik kita malam hari ini kita mau lanjutkan gitu. Dan ini sesi transendensinya ya. Masih belum ada yang mau, ya. Oke, Bang Aswar, kita bisa mulai? Oh, banyak juga. Aduh, nyamuknya banyak amat. Bang Aswarnya menghilang. Sebentar ya, ditunggu teman-teman. Masih menikmati kebebasan sesuka hati. Memangnya kalau nikah udah nggak bebas gitu ya? merasa gitu mungkin ya teman-teman ini ya. Yang jomblo-jomblo merasa kalau sudah nikah itu udah terkekang, gitu, nggak bisa kemana-mana gitu. Oh ini, Bang Aswar. Ini Bang Aswar udah masuk lagi nih. Hak sebagai manusia dirampas oleh suami. Aduh. Dengar ceritanya kayak gini, ini malah jadi takut loh ini. Yang jomblo-jomblo nanti malah jadi takut nikah nih. Halo Abang, cek. Udah nikah tapi bisa bebas. Bebas ngapa-ngapain. Nah ini baru benar. Makanya jangan nakut-nakutin dong. Ini udah jomblo kelamaan ditakut-takutin tambah nanti. Bang Aswar ketendang lagi ya, sinyal ini. Iya, kebetulan Bang Aswar lagi di Solo ini. Oh di Solo? Iya. Wah, masih stres ini. Kalau udah sinyal gitu stres memang. Oke, sebentar. Saya coba WhatsApp dulu. Jomblo asik. Wah, nanti malah keterusan loh bilang begitu. Oke. Kotok jomblo nanti. Aman Bang Aswar?
Waduh, Bang Asfar udah masuk, Mas Kamim? Oke, kita langsung mulai aja ya. Aman ya, Bang? Sinyal ya? Waduh, kayaknya sinyal nih. Iya, iya, bisa ini, bisa. Wah, ini ada yang kesepian lagi. Sudah dikasih sajen benerannya semua. Gimana? Oke, Bang. Kita mulai aja langsung. Putus-putus ya. Putus-putus. Kita perlu ini ya, perlu pakai kekuatan bulan. Masalah sinyal ya. Di kitanya sih oke, di tempatnya Abang ya, berarti Abang yang ini. Abang yang terimanya putus-putus, keluar lagi. Sabar ya. Udah 77. Ada lagi yang baru pertama atau yang ini yang belum pernah ini ikut kuliahnya Bang Aswar? Rosi. Halo. Halo Mbak Betty, ini teman saya Kak Gama. Gangguan sinyal, iya nih. Kayaknya Abang juga gangguan sinyal ini, soalnya pas lagi nggak di Semarang. Sebentar ya teman-teman, ini Bang Aswarnya nggak bisa masuk. Halo Mas Kamim. Iya, belum masuk kan? Sini masih mau tak belikan paketan dulu sebentar. Quick review sesi kuliah sebelumnya. Ya, jadi kemarin untuk sesi kuliah yang namanya jodoh itu masalah apa ya, gatuk gitu ya. Artinya yang namanya jodoh, ini sorry ada suara kucing, anak kucing ya. Saya punya kucing. Jadi yang namanya jodoh itu bukan cuma satu orang gitu. Karena kalau misalnya cuma satu orang,
Misalnya jodohnya udah mati gitu kan, kasihan nanti yang pasangannya dia nanti jadi nggak ada jodohnya gitu. Jadi yang namanya jodoh itu ya kalau bahasa Jawanya sih gaduk itu ya, gaduk. Gaduk. Terus kemudian kita nyampe kemarin bahwa masalah jodoh kan ada 3 ya, masalah ketuhanan, terus kemudian apalagi kemarin 1 jadi kalau masalah jodoh itu di world, di dunia gitu ya. Ada, nanti ada recordingnya. Ada. Dan yang kita mau bahas adalah lokalitas dan posisionalitas gitu. Mungkin teman-teman bingung artinya lokalitas dan posisionalitas itu apa sih? Nah, ini yang kita baru mau gali gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Atau ini sambil nunggu abang, Mbak Mari, mau tarot dulu? Boleh? Boleh nggak apa-apa? Yuk. Kalau ada yang mau. Udah masuk? Ya udah, ntar. Canggih. Yang XL berarti kan? XL saya canggih nih, memang beda sih. Lewingnya sentek bisa. Iya, Zoom memang makan kuota. Mbak Ike tak bikin dulu ya catatannya. Mbak Ike. Mau dong ditarot nanti ya. Ya. Waduh, ditarot ini banyak banget. Nanti ya. Oh ya teman-teman, Mbak Ike itu saya ya. Di sini memang nama saya Artika, tapi panggilannya Ike. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya untuk teman-teman sekalian. Bang, suaranya kurang keras ya, Bang? Jauh suaranya. Siap. Kalau ini keras nggak? Nah, iya. Oke. Jadi ini adalah sesi ini ya, sesi pertama. Nanti ini sesinya panjang ini, akan berseri. Intinya bahwa pada dasarnya kan kehidupan itu melimpah ya. Pertanyaannya kenapa kok hidup kita kekurangan gitu ya? Kenapa kok hidup itu jadi kekurangan gitu? Jadi selisih antara hidup dan kehidupan itu ada jarak ya. Jarak inilah yang disebut jarak posisional dan jarak lokalitas gitu ya. Jadi antara hidup dan kehidupan itu berjarak ya. Seberapa besar jaraknya itu itu tergantung LOC masing-masingnya. Jadi seberapa besar jarak antara hidup dan kehidupan itu bisa dilihat dari LOC-nya. Jadi sebenarnya LOC itu bisa kita sebut sebagai apa ya? Jadi antara hidup dan kehidupan itu kan kayak gini ya. Kalau kita bikin radiasinya modelnya itu gini. Katakan kehidupan di sini. Kalau kehidupan di sini, maka hidup itu di sini gitu ya.
Ini dan ini hidup. Seperti itu. Jadi LOC itu bisa menunjukkan apa ya, yang sudah kita jelajahi ya, yang sudah dijelajahi. Ruang waktu, terus kehidupan yang sudah dijelajahi gitu ya. Bisa seperti itu, bisa dipahami semacam itu. Nah, karena Mbak Ike ini LOC-nya itu di atas 400 ya. Mbak Ike itu LOC-nya di atas 400, maka perlu dipahami dulu ya. Wilayah 400 ini ada 400 sampai 415. Di situ yang paling penting itu fakta. Sementara 420 sampai 499 katakan yang paling penting selain fakta, yang lebih penting juga adalah nilai. Jadi ada fakta. Fakta itu soal spesifikasi materi ya. Yang kedua ada nilai. Ada nilai-nilai, value. Banyak orang tidak ketemu jodohnya karena mempersoalkan fakta. Fakta materialnya gitu kan. Banyak juga orang yang gagal menikah karena persoalan pada value ya. Value. Value di sini ini banyak ya. Value di sini ini banyak, dari 420. 420 itu pragmatis ya. Jadi pragmatis itu artinya, pragmatis ini kan dari kata pragma, jenis cinta, dan praktis ya. Jadi pragmatis itu artinya pragma plus praktis. Nilai-nilai diri yang praktis gitu ya. Kegunaan praktis. Pragmatis itu bisa dibilang kegunaan praktis bagi diri saya apa? Kegunaan praktis bagi diri. Jadi misalnya ada orang dilamar, secara faktual orangnya kaya banget, ya toh. Wes pokoknya cukuplah seperti ini ya, seperti cerita sebelumnya kan itu, cerita sebelum 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Dia menikah ya secara faktual dia harusnya kaya, bukan harusnya kaya, secara faktual dia sudah kaya dari keluarga ya pengusaha, pendidikan bagus, terus apalagi punya bisnis. Ternyata kegunaannya itu tidak membawa kebahagiaannya. Jadi berarti waktu memutuskan nikah dia hanya menimbang ini. Dia hanya melihat faktanya. Mungkin dia belum sampai kepada nilai pragmatis. Apakah misalnya harta itu terkait dengan kebahagiaan saya gitu kan. Ngapain misalnya punya orang tuanya kan tidak ada hubungannya, tidak pragmatis. Saya tidak mendapatkan kegunaan langsung dari fakta-fakta itu ya. Saya tidak, justru keberadaan fakta-fakta itu malah
tidak berguna ya bagi dirinya gitu ya. Kalau 425 dia selain berguna juga kegunaan itu mesti ekonomis gitu ya. Ekonomis itu efektif dan efisien. Kalau efektif itu kan berhasil guna ya. Kalau efektif itu apa? Efektif berdaya guna. Kalau efisien itu berhasil guna ya. Nah, biasanya orang itu gagal melihat ini, melihat gagal atau ini kan lokalitas namanya. Ini lokalitas. Jadi dari 400 sampai pas 99 itu lokalitas-lokalitas yang kadang-kadang itu kita nggak sadar ya. Ternyata orang mempertimbangkannya. 430 misalnya, setelah ekonomis itu jadi apa? Ekologis ya. 435 dia kan jadinya nilai ekologis itu dipertimbangkan. Terus misalnya 4 humanis gitu ya. 440 itu udah edukatif gitu. Jadi ada nilai-nilai ini, ada nilai klinis, 450 itu udah estetis. Dan seterusnya sampai 499. Ini jangan-jangan misalnya jodohnya Mbak Ike kalau menaikkan tingkat kesadarannya di sini, nanti dia ketemu seseorang di sini misalnya. Tapi karena misalnya kesadarannya masih di lokalitas sini, maka ya mungkin tidak ketemu pasangannya gitu ya. Jadi siapa tahu pasangan Mbak Ike itu ada di lokalitas katakan di 445 atau 450 gitu kan. Tetapi kalau misalnya kesadarannya salah satu, tidak satu lokalitas, maka potensi untuk ketemunya kan nggak punya ruang waktu di situ, ya kan? Nggak punya ruang waktu. Maka kemudian mau nggak mau memang kita mesti harus memeriksa gitu ya. Memeriksa di mana lokalitas apa yang belum bisa saya akses gitu. Lokalitas yang mana dari 400 ini yang belum saya akses. Ini baru lokalitas yang 400 ya. Belum lokalitas yang 350 gitu. Belum lokalitas yang 200 sampai 310. Ini mesti diperiksa. Semua harus diperiksa. Jadi apa namanya? Di mana jodohnya itu, ya kan? Jangan-jangan jodohnya sudah di samping, tapi karena ada hambatan di sini di lokalitas 200 sampai 310, radarnya salah tangkap gitu ya. Atau jangan-jangan ada masalah di lokalitas sini sehingga seharusnya itu pasangannya malah dianggap katakan sebagai pesaingnya. Pesaing gitu ya. Itu pentingnya memahami lokalitas ini dan kemudian itu bisa menjadi introspeksi ke dalam ya. Introspeksi ke dalam dan kita tidak tahu di lokalitas yang mana nih Mbak itu akan menemukan jodohnya, tetapi ya dari perspektif ilmu kesadaran kita bisa prediksi kalau bukan di sini ya di sini gitu ya, atau di sini di sini. Yang jelas itu kalau misalnya begini, apa ya? Ini kan nanti Mbak Ike sendiri yang harus jelas jodohnya itu mau yang
seperti apa, faktualnya seperti apa, value-nya seperti apa, itu harus jelas dulu ya. Itu harus jelas. Faktualnya itu yang seperti apa, itu baiknya harus punya standar. Terus value yang dimiliki itu seperti apa, nanti kan yang gato itu ya ini dan ini kan. Jadi faktual dan value itu nanti akan terikat lebih dulu. Sehingga dia tetap bersama kan ya. Tetap bersama. Tapi kalau faktual dan value-nya belum ditetapkan, nah itu nanti bagaimana mau terikat? Ya kan? Jadi nanti ini Mbak Ike bisa periksa, bisa menetapkan gitu ya. Secara faktual materinya seperti apa, orangnya misalnya kayak apa gitu ya. Apa kayak Mas Didu, wajah misalnya. Apa kayak Mas Jamin, terus KTP-nya usia berapa, itu mesti Mbak Ike punya syarat di situ, punya ditetapkan batasnya, ya toh. Kan nggak mungkin semua, misalnya kalau tidak ditetapkan batas faktualnya, masa iya Mbak Ike merit sama kayak kakek umur 70, kan nggak mungkin. Ya kan? Jadi di sini Mbak Ike perlu menetapkan batas faktualnya. Oke ya. Batas faktualnya itu apa? Mobilnya berapa, rumahnya berapa gitu ya. Bodinya itu kayak apa, wajahnya kayak apa, orang Jawa atau orang apa gitu, itu penting ditetapkan biar nanti ada keterarahan, ada intensionalitas, ya toh. Jadi mungkin malam ini Mbak Ike ya ini saran faktualnya itu. Setelah itu clear, lalu kemudian Mbak Ike lalu langsung ke value-nya. Minimal value-nya apa gitu ya. Minimal value-nya apa? Ya misalnya, saya emang nggak usah terlalu tinggi-tinggi, yang penting humanis gitu ya. Misalnya begitu. Nah berarti nanti Mbak Ike ya minimal ya harus ke sini. Sehingga nanti sisi humanisnya itulah menjadi titik keterjeratan, titik tangkapnya. Jadi value ini, kesamaan value itu bisa menjadi titik tangkap. Titik tangkap dari keterjeratannya kan. Nah, value biasanya lebih kuat ya, tapi ini Mbak Ike perlu memberikan batas dirinya gitu ya. Nanti kan setelah batas faktualnya, batas value, nanti itu Mbak Ike perlu menghidupkan menguatkan rasionalitas, ya kan? Jadi rasionalitas itu semacam saya menyebutnya itu timbangan ya. Timbangan atau semacam kalau kita berdoa gitu, maka alam rasio kita yang bisa menangkap di mana Tuhan menempatkannya gitu ya, menempatkan doa kita. Jadi kalau rasionalitas itu mungkin ini perlu dibahas khusus ya tentang alam rasio ini. Jadi alam rasio itu dia sifatnya menerima, ruang yang menerima. Yang menerima kebutuhan bumi dan jawaban langit gitu ya. Itu rasio tuh. Ini yang saya masuk rasio ini bukan sebagai filsafat tetapi itu sebagai perangkat spiritual ya. Jadi kebutuhannya apa? Di sini Mbak Ike udah
misalnya batas faktualnya umur ya sama lah ya, minimal berapa misalnya, minimal 40, value-nya katakan ekonomis gitu ya. Itu di sini nanti akan diterima oleh rasio sebagai jadi ini adalah yang akan disimpan di dalam rasio permintaan ini, itu nanti dia akan gato ya dengan yang satu yang punya rasio yang sama gitu. Jadi nggak mungkin misalnya ini Mbak Ike, rasionya 40 ekonomis. Terus misalnya Mas Camim, rasionya 20 ya katakan humanis. Ini kan nggak mungkin gato kalau ini. Nggak mungkin gato secara rasional, itu nggak mungkin. Karena batas-batasnya tidak koheren gitu, tidak sama. Jadi sebenarnya apa yang disebut dengan gato itu ada ilmunya ya. Tergantung batas-batas yang ditentukan oleh orang itu sendiri. Jadi nanti yang akan gato itu ya misalnya 39 ya dan dia ekonomis misalnya. Ini masih bisa gato ini. Masih bisa gato, masih bisa inilah nyambung gitu ya. Asalkan memang ininya jelas. Secara faktual misalnya, Mbak Ike mau suku apa itu bisa bisa ya Mbak Ike bisa isi ya. Bisa isi sendiri value-nya juga gitu ya. Nah, ini mungkin yang selama ini tidak kurang dipahami sehingga jodoh itu harus dicari atau dikejar, padahal jodoh itu ya diterima, ya kan? Pasangan itu diterima, bukan harus dicari atau harus nanti, ya. Asalkan ukurannya ini jelas, asalkan ukurannya jelas. Itu tentang lokalitas ya, lokalitas. Nah, yang menghambat kalau misalnya lokalitasnya sudah diisi, itu untuk bosternya ya. Ini kan mesti diboster toh ini. Ketika lokalitas diisi, dibosternya dengan perasaan ya. Diboster dengan perasaan. Nah, di sini kemudian tuh emosi menjadi perasaan itu menjadi penting untuk dipulihkan ya. Jadi emotional healing itu menjadi penting karena dia akan memperkuat lokalitas. Jadi kalau lokalitas dan perasaan itu tidak harmonis, itu nanti konflik gitu ya. Udah janjian nggak mood gitu ya. Aduh akhirnya yang satu merasa kayaknya nggak cocok nih buat saya, tapi kayaknya ini saya hanya feeling saya dari jauh sama pas ketemu kok nggak kuat ya, karena itu tadi posisionalitas emosinya tidak mendukung. Maka di sini penting untuk emotional healing ya, emotional healing. Nah, emotional healing itu arahnya, emosi itu kan polanya cuma dua, ya ada, dia survive atau freedom gitu ya. Emosi itu survive atau freedom. Dari sini berarti kita bisa melihat bahwa tujuan emotional healing adalah
menuju freedom gitu ya. Menuju freedom. Menuju freedom. Nah, berarti yang harus dibersihkan itu, yang harus disucikan itu adalah emosional yang sifatnya survive. 20, 30, 50, 75, 100 ini yang bikin inersia ya. Sebuah emosi, kumpulan emosi yang daya survive-nya lemah, rapuh. Daya survive-nya itu rapuh. Gampang meleduk ya, mudah meleduk, mudah ambiar gitu ya. Jadi ketika lokalitas ini tidak didukung oleh emosi, maka lokalitas itu hanya menjadi data kosong ya. Dia tidak hidup. Dia tidak hidup, tidak punya getaran gitu ya. Lokalitas itu tidak punya getaran, data mati. Maka ya, perlu dicari, jangan-jangan terkait laki-laki misalnya, ada emosi yang rapuh di situ. Atau selain rapuh, yang survive ini dia ada dua bentuk ya. Ada yang 125, 150, 175. Kalau yang ini rapuh, yang ini salah arah dia. Emosinya salah arah. Kebalik. Harusnya cinta jadi marah, ya toh? Harusnya syukur jadi sedih. Ini bisa salah arah ini. Maka kemudian itu mau nggak mau Mbak Ike harus memastikan diri bahwa saya sudah freedom dari paksaan medan-medan energi emosional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 level, 8 tingkat. Ya, 8 tingkat. Nah, bagaimana memastikan bahwa Mbak Ike itu sudah freedom dari paksaan emosional yang mudah rapuh dan salah arah ini? Nah, itulah fungsinya transendensi. Itulah fungsinya transendensi. Saya kira kalau untuk lokalitasnya bisa lah ya. Mbak Ike kan bisa mengisi sendiri itu formulir lokalitasnya, faktanya seperti apa, value-nya seperti apa. Ya kan? Betul. Tinggal mungkin ya transendensi emosional saya kira. Nah, malam ini Mbak Ike mau pilih yang nomor berapa nih? Dari survive ini, yang 20 sampai 175. Ini harus diperiksa untuk memastikan bahwa memang Mbak Ike ini udah freedom gitu ya. Coba yang paling tinggi, Bang. 175. Iya, coba paling tinggi. Kan kalau udah paling tinggi nggak perlu ngecek yang bawah. Wah, seperti itu. Semua harus dicek. Oh, semua harus dicek. Semua harus dicek karena ini arahnya berbeda. Yang di bawah 125 itu yang rapuh ya. Sementara yang 175 ini salah arah. Biasanya kalau salah arah itu di bawah itu rapuh. Seperti itu. Jadi ini perlu dipastikan ya. Perlu dipastikan jangan, karena ini nanti dia bekerjanya unconscious. Ya semacam apa ya? Ya getarannya gitu ya. Kalau data nggak ada getarannya kan data mati. Hanya formulir kosong gitu ya. Makanya kan di dalam buku-buku pengembangan diri yang berbasis spiritual
feeling itu adalah bahasa universe, ya toh? Feeling itu bahasa universe. Feeling itu bahasa universe. Dia dimengerti tidak hanya oleh manusia, tetapi oleh seluruh alam. Oleh seluruh alam. Oke ya. Jadi ini coba kita turuti ya, 175. Kita pilih 175. 175 satu kita ini ya, 175, 180, 185, 190, 195. Ini satu keluarga ini, satu marga mereka. Marga Pride ya. Ini marganya marga Pride gitu ya. 175 itu dia merasa eksklusif ya. Eksklusif tidak sama dengan Sombong yang lain, gitu ya? itu emosinya. Sombong gitu ya? Tidak sama dengan yang lain. Entah tidak samanya itu karena pendidikan, entah tidak samanya itu karena suku, entah tidak samanya itu karena warna kulit, entah tidak samanya itu apalah ya. Pokoknya eksklusif. Dia pingin eksklusif. Itu ini ya. Sementara yang 180 ini apa kan? Sinis pada orang lain. Hah? Sinis pada orang lain. Sinis. Jadi kalau 185 Sembrono. wah, sembrono misalnya. Oh, nggak nikah saya nggak apa-apa. Wah. Itu nggak nikah juga ya nggak itu. apa-apa ya. Itu sembrono. Itu 190 perfect ya. Perfeksionis skeptis. Ini megaloman. 195-nya. Yang mana kira-kira Mbak Icis? 185 ya? Nggak nikah nggak apa-apa gitu ya? Ya sampai pada titik itu sih. Karena Oke, mungkin siap, udah siap. saking capeknya. Iya, Udah ya, saking mantap. capeknya udah begitu. Kecekel ini ya, kecekel. Jadi satu marga Pride ini dia merasa statusnya itu eksklusif, statusnya itu lebih tinggi sehingga dia merasa eksklusif. Statusnya ini persoalan status ini, statusnya itu lebih tinggi sehingga pada yang lain itu sinis. Statusnya itu mandiri sehingga ya tidak perlu yang lain gitu ya. Status saya itu mandiri. Ya, hati-hati ini yang ini wanita mandiri gitu ya. Jangan-jangan itu sembrono pada tingkat emosi ya. Wanita mandiri, ayo. Nah, kemandirian itu di sini ya, dibedakan, nanti kita akan bedakan antara pride dengan kemandirian secara pribadi itu di sini ya. Nanti kita akan bedakan definisinya, apa artinya perbedaan antara yang di sini, status ini dengan yang 200 sampai 310, karena ini kemandirian ini. Kemandirian pribadi. Sementara ini soal kestatusannya. Ini isunya status. Bukan kemandirian isunya ini, tapi itu status. Sementara yang ini isunya kemandirian. Ini yang
positif, yang ini negatif. Oke ya. Jadi eksklusif itu merasa ya memang saya lebih tinggi status saya gitu ya. Jadi merasa di sini tinggi hati, memang lebih tinggi. Ya memang saya tidak sama dengan orang lain. Afirmasi bahwa statusnya lebih tinggi. Kalau yang 180 ini lebih tinggi dan sinis pada status yang lebih rendah gitu ya. Oh, rendah. Ya itu juga ada sih, tapi bukan apa ya. Saya tuh paling gemes kalau lihat cowok, sorry bahasanya apa ya, bego gitu. Nah, itu sinis. Itu sih. Itu sinis. Iya, emang ada. Jadi kalau misalnya udah Nah, itu. dari bahasanya itu udah kelihatan begonya itu udah pasti nggak tak reken gitu. Jangan-jangan Bukan itu pendidikan jodohnya. ya, bukan pendidikan. Cuman ini aja. Ya, Aduh ini kok bego amat sih gitu. Gak nyambung ya. ya, ya. Ya, mantap ini, mantap. Oke ya, jadi ada yang sinis tuh gitu. Kalau sembrono tuh itu penguatan status ya, penggelembungan ya. Menggelembungkan status bahwa dengan status seperti ini aja aku bisa hidup kok gitu kan. Buat aku nggak butuh yang lain gitu. Itu sembrono. Nggak sini sih. Cuman di sembrono ini apa ya? Mulai memitoskan ya statusnya gitu. Jadi statusnya itu mulai dibikin mitos. Menuju mitos gitu ya. Jadi kalau yang di sini merendah apa ya? Sinis dengan status yang di bawah. Di sini mulai sembrono itu mulai membangun mitos tentang status itu. Di perfect itu mitos tadi mulai disimbolisasi. Awalnya mitos, sebuah citra internal mulai muncul sebagai simbolisasi dari mitos itu. Setelah menjadi simbolisasi, megalomania itu menuntut orang lain mesti menyembah simbol-simbol tadi. Wah ini Fir'aun di sini nih. Fir'aun ada di sini. Orang lain disuruh menyembah simbol-simbol mitos yang dia bangun gitu ya. Oke ya. Itu untuk marga pride ya, marga pride seperti itu. Dan kira-kira Mbak Ike yang dua ini ya, 180, 185 ya. Ya tadi Adalah yang kira-kira apa? ya. Adalah itu 175 yang tadi 180 dan sampai 185 itu karena 85 itu gitu sebetulnya ya. untuk membuat saya damai gitu ya. Jadi saya Oke. menghibur diri saya bahwa misalnya nggak ketemu pun ya udah nggak apa-apa gitu loh. Los. Iya. Oke ya. Berarti nanti ini kita kunci dulu di sini berarti isu emosionalnya. Jadi di dalam ini ya, emosi-emosi yang rendah ini, ini menciptakan yang disebut dengan polaritas terbalik ya. Ini emosi yang menyebabkan polaritas di alam semesta, di dalam kehidupan. Ada polaritas yang kecil, mini, ada polaritas yang kompleks. Jadi ya
nggak mungkin ada gato gitu, nggak mungkin terjerat. Dia polaritas, dia menjauhi sasaran gitu ya. Emosinya, bahasanya ke universe itu menjauhi sasaran tangkap, seperti itu. Oke, saya kira malam ini dulu ya. Nanti selanjutnya kita bedah satu-satu yang ini ya. Yang penting Bang. kita sudah dapat lokalisir posisionalnya, ada 3 yang harus dibersihkan, yang harus ditransendensikan ya. Jadi ini malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Paling enggak teman-teman bisa ngikutin ya. Untuk transendensi pertama ini kita tadi kelamaan jelasin soal lokalitas ini ya. Tapi nggak apa-apa, berguna, ada manfaatnya. Terus teman-teman ini kan bisa ngikutin terus nih sampai setahun mungkin ya. Dan akhirnya tahun buat jomblo ya. Oh ya, ini isu yang paling ini loh, isu yang paling, yang lain kan bisa mengerti. Dasar ya. Ini kan tidak hanya pada kejombloan ya, mungkin pada rezeki sama sebenarnya. Polanya sama, ini hanya mencontohkan gitu ya, mencontohkan bagaimana transendensi itu dan baiknya mau. Iya, bisa sampai nikah ya nanti. Bisa sampai nikah kayak Kanin kayaknya ya. Kami sama ya. Kanin kan itu dia ngebut sampai 250 ya, ngebut langsung ya. Di masa pandemi lagi dapatnya ya. Mana Kanin ada nggak? Nggak ada, kayaknya lagi bulan madu. Wah, udah bulan madu dia ya. Koko ini masih tetap masa Koko ini. Oke lah ya, nanti di sesi kedua kita transendensinya transendensinya itu berarti eksklusivitas, sinis, dan sembrono. Ini PR ya. Saya kira malam ini cukup dulu, saya mau lanjutin perjalanan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Bang Aswad. Hati-hati di jalan.